Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1053. Di sebuah planet yang dipenuhi dengan api, Luo Xiu berdiri di atas sebuah tebing, di bawahnya mengalir lava yang mengalir deras, panasnya luar biasa. Dia telah duduk bersila di sini selama 3 hari, dengan pedang besi biasa terletak di atas lututnya, memancarkan cahaya redup. Suatu hari, sebuah cahaya penerbangan melesat dari langit, dan sebuah sosok berbalut pakaian biru muncul di atas kepala Luo Xiu. Orang ini adalah Dugu Jianchen, seorang ahli pedang dari zaman yang sama dengan Tai Sang King. Dia berdiri di udara dengan tangan terlipat di belakangnya, matanya seperti pedang, tubuhnya seperti pedang, pandangannya bukan melihat seorang manusia, melainkan sebuah pedang yang tidak memancarkan ketajaman apapun, namun bisa membunuh kapan saja bergerak. Apakah kamu sudah pulih begitu cepat? Dugu Jianchen melihat Luo Xiu, dan ketika dia merasakan Luo Xiu menggerakkan pedang besi biasa dengan teknik rahasia, dia langsung datang ke tempat ini. Dia memperhatikan bahwa kekuatan Luo Xiu sudah berada di puncak Dewa Iblis kelas 7. Baru berapa lama, meskipun Dugu Jianchen memiliki ingatan dari reinkarnasinya, sehingga kecepatannya dalam berlatih jauh lebih cepat dibandingkan praktisi biasa, namun kecepatan berlatih Luo Xiu masih sangat mengesankan. Menurut perkiraan Dugu Jianchen, dia hanya mampu mencapai tingkat Dewa Iblis kelas 7, namun Luo Xiu kini sudah berada di puncak kelas 7. Jangan berdiri terlalu tinggi, ya, aku akan lelah jika terus menengadah melihatmu, kata Luo Xiu dengan senyum. Dugu Jianchen mendengus, lalu turun dari udara dan duduk bersila di depan Luo Xiu, saling bertatap mata. Ada apa kamu memanggilku? Dugu Jianchen berkata dengan sikap sedikit dingin. Ini adalah sifatnya, juga karena masa lalu bersama Ji Wushuang. Meng Qianxiang mencari aku, jawab Luo Xiu dengan ekspresi serius. Meng Qianxiang, wajah Dugu Jianchen berubah sedikit. Pada era kekacauan, di zaman itu, para jenius bermunculan dan para ahli bersaing, selain Tai Sang King, sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan Meng Qianxiang. Dia berada pada tingkat Dewa Iblis kelas 9. Setelah reinkarnasi, dia berada di alam 4 arah utama, lebih tinggi dari aku, sementara aku merangkak dari dunia bintang paling bawah di alam semesta ini, kekuatanku tidak bisa pulih secepat dia. Luo Xiu mengangguk, aku bukan tandingannya, jadi aku memanggilmu untuk membantuku. Setelah Meng Qianxiang mencapai Dewa Iblis kelas 9, dia membawa sekelompok orang dari alam surga menuju alam liar. Selama bertahun-tahun, dia tetap rendah hati, mendirikan sebuah sekte bernama Sekte Dewa Mengtian, dan tidak bersaing dengan kekuatan besar di sekitar untuk merebut sumber daya. Sebaliknya, dia mengirimkan orang-orang ke seluruh alam liar untuk mencari jejak Luo Xiu. Dia tahu bahwa tubuh reinkarnasi Tai Sang King adalah Luo Xiu, dan jika dia datang dari 3000 dunia besar, tujuannya pasti alam liar. Dengan pemahamannya terhadap Tai Sang King, dia tahu bahwa jika Tai Sang King datang ke alam liar, dia pasti akan mengubah keadaan dan menemukan Luo Xiu tidak akan sulit. Sekte Dewa Mengtian berada di wilayah barat alam liar. Di antara 5 wilayah bintang di alam liar, wilayah barat memiliki sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan wilayah tengah, utara, timur, dan selatan. Kekuatan di wilayah barat sangat kompleks, tetapi sebagian besar adalah kekuatan kecil. Berdasarkan ingatan yang didapat dari orang tua yang dicarinya, selain Meng Qianxiang, dia juga membawa 2 Dewa Iblis kelas 9 yang telah dia taklukkan dengan kekuatannya yang luar biasa. Luo Xiu tiba di wilayah barat, dan sebelum sampai di sana, dia sudah mengubah aura jiwanya menggunakan teknik Dewa Perubahan. Dengan cara ini, bahkan jika dia mengubah penampilan dan aura, Meng Qianxiang pun tidak akan mengenali dirinya jika mereka bertemu. Meskipun jalan reinkarnasi sangat misterius, teknik Dewa Perubahan milik Luo Xiu jauh lebih dalam dan sulit dipahami. Kamu sembunyikan dirimu dalam alatku. Luo Xiu menatap Dugu Jianchen. Karena Dugu Jianchen tidak memiliki teknik Dewa Perubahan, dia akan kesulitan untuk menyembunyikan aura kekuatannya dan akan mudah terdeteksi. Dugu Jianchen tidak menolak, dan Luo Xiu mengaktifkan roda reinkarnasi untuk menyembunyikannya di dalamnya. Dengan teknik Dewa Perubahan, Luo Xiu menyamar sebagai Dewa Iblis kelas 5 biasa dan berkeliling di sekitar Sekte Dewa Mengtian. Dia tidak akan berkeliling terlalu lama dan akan segera pergi, lalu mengubah penampilan dan aura untuk datang lagi, untuk menghindari kecurigaan dan masalah yang tidak perlu. Dia tidak terburu-buru untuk menyerbu Sekte Dewa Mengtian. Sebagai musuh bebuyutan, dia tahu betul cara-cara Meng Qianxiang. Meskipun dia tidak berusaha mengembangkan sektenya dengan agresif, sekte yang dibangunnya tetap kokoh seperti benteng besi, tidak mudah untuk menyerbu. Beberapa hari berlalu, Sekte Dewa Mengtian tidak menunjukkan gerakan besar, namun Luo Xiu sangat sabar dan terus menunggu kesempatan yang tepat.
Suatu hari, 3 cahaya penerbangan melesat keluar dari sekte Dewa Mengtian, dan Luo Xiu segera menyembunyikan dirinya untuk mengejar mereka. Setelah cukup jauh dari sekte Dewa Mengtian, Luo Xiu dengan tegas bergerak, dalam sekejap dia menangkap 3 ahli dari sekte tersebut. Ketiga orang ini memiliki kekuatan yang tidak begitu tinggi, hanya berada di tingkat Dewa Iblis kelas 7. Luo Xiu segera membagi indera spiritualnya menjadi 3 bagian, memaksa untuk mencari tahu dengan metode pencarian jiwa, membaca ingatan mereka, dan mencari informasi mengenai keberadaan dan petunjuk tentang Meng Qianxiang. Setelah membaca ingatan mereka, Luo Xiu mengangkat tangannya dan mengeluarkan api ilahi, membakar ketiga murid sekte Dewa Mengtian itu menjadi abu. Bagaimana? Terdengar suara dari dalam roda reinkarnasi, suara Dugu Jianchen yang bertanya. Meng Qianxiang tidak ada di dalam sekte Dewa Mengtian. Luo Xiu menggelengkan kepalanya dan menjawab. Berdasarkan ingatan yang didapat dari ketiga murid sekte Dewa Mengtian tersebut, Luo Xiu mengetahui bahwa Meng Qianxiang tidak ada di dalam sekte, melainkan berada di sebuah lembah petir yang terletak jutaan mil dari sekte tersebut. Lembah petir itu adalah tempat yang sangat berbahaya, di mana petir berkecamuk sepanjang waktu, dan di kedalaman petir tersebut, kilat bisa mengancam nyawa Dewa Iblis kelas 9. Meskipun sangat berbahaya, kekuatan petir di lembah tersebut adalah tempat yang baik untuk melatih tubuh. Beberapa ahli sekte Dewa Mengtian yang melatih tubuh mereka di lembah petir tanpa sengaja menemukan sebuah gua kuno. Gua itu tersembunyi dengan sangat baik, namun dengan kekuatan Dewa Iblis kelas 8, mereka tidak dapat membukanya, lalu mereka melaporkan penemuan itu kepada sekte, dan setelah Meng Qianxiang mengetahui hal tersebut, dia segera membawa 2 orang ahli terkuat di bawahnya untuk pergi ke sana. Berita ini hanya diketahui oleh kalangan atas sekte Dewa Mengtian, dan ketiga Dewa Iblis kelas 7 yang tahu informasi tersebut adalah murid-murid dari Sun Zong dan Pu Ping. Sun Zong dan Pu Ping adalah 2 Dewa Iblis kelas 9 yang berhasil ditaklukkan oleh Meng Qianxiang. Dengan menggunakan formasi penyembunyian yang disematkan pada tubuhnya, Luo Xiu segera menuju lembah petir tersebut, dan setelah menemukannya, dia menuju ke lokasi gua kuno. Di depan gua, ada banyak ahli sekte Dewa Mengtian, namun kekuatan mereka tidak begitu tinggi. Meng Qianxiang dan 2 orang ahli terkuat di bawahnya tampaknya sudah berada di dalam gua. Dengan menggunakan formasi penyembunyian, Luo Xiu dengan percaya diri masuk ke dalam gua. Tidak ada seorang pun dari murid sekte Dewa Mengtian yang menyadari kehadirannya. Di depan gua terdapat pembatas, namun itu sudah dibuka. Begitu masuk, langkah Luo Xiu tiba-tiba terhenti. Aura dari jalan kekuatan Qing Tian. Hatinya sedikit bergolak. Dia sangat sensitif dan familiar dengan aura jalan kekuatan Qing Tian, dan dia yakin tidak salah mengenali. Bahkan batu Qing Tian yang rusak di dalam cincin penyimpanannya juga bergetar. Bukankah ini berarti bahwa di dalam gua kuno ini, terdapat serpihan kelima dari batu Qing Tian? Penemuan ini membawa kejutan bagi Luo Xiu. Jika dia berhasil mengumpulkan semua serpihan batu Qing Tian, maka benda suci tersebut akan pulih sepenuhnya. 3 benda suci yang ditinggalkan oleh Qing Tian dari zaman awal akan berada sepenuhnya di tangannya. Setelah melalui berbagai era kekacauan, 3 benda yang dibuat oleh Qing Tian memang merupakan artefak tertinggi yang luar biasa. Dengan pemikiran itu, Luo Xiu segera memasuki gua dengan mantap. Lorong masuk sangat panjang, dan semakin dalam, kilat petir mulai menyambar di lorong. Dengan begitu, formasi penyembunyian yang dia gunakan tidak bisa lagi menyembunyikan keberadaannya, dan tubuhnya mulai terlihat. Meskipun kilat petir ini tidak cukup kuat untuk melukai Luo Xiu, demi menghindari menarik perhatian Meng Qianxiang yang mungkin sedang menyelidiki lebih dalam di gua, Luo Xiu memilih untuk tidak menggunakan kekuatannya untuk menahan kilat. Dia membiarkan kilat mengenai tubuhnya, bahkan ada yang masuk melalui pori-porinya. Entah berapa lama waktu berlalu, akhirnya Luo Xiu sampai di ujung lorong, dan sebuah gua besar yang megah terlihat di depannya. Gua tersebut adalah sebuah istana yang seluruhnya terbuat dari batu petir Qingxuan, batu suci yang digunakan untuk membuat artefak dewa kelas 9. Batu ini mengandung misteri aturan petir yang luar biasa. Pintu besar gua itu terbuka, ada bekas dorongan yang jelas, dan jelas sekali bahwa ini adalah pekerjaan Meng Qianxiang bersama 2 ahli terkuatnya. Luo Xiu tidak tahu sejauh mana Meng Qianxiang dan yang lainnya telah menyelidiki gua ini, matanya jatuh pada papan nama di atas pintu yang tertulis Gua Dewa Petir Qingxuan. Gua Dewa Petir Qingxuan. Luo Xiu mengerutkan alisnya. Tidak ada orang dengan nama seperti itu dalam ingatannya. Mungkin itu adalah seorang ahli dari zaman yang lebih lama, atau mungkin itu adalah seseorang yang muncul setelahnya. Bagaimanapun, siapapun yang bisa membangun istana gua sebesar ini, paling tidak mereka adalah seorang dewa raja kelas 9, bukan dewa iblis kelas 9 biasa. Luo Xiu melangkah maju, memperkuat penglihatan dengan kekuatan jiwa suci, memastikan tidak ada formasi atau pembatas di pintu, dan kemudian dia masuk. Di dalam gua, perabotannya sangat indah, dengan ukiran dan batu-batu dekorasi yang terbuat dari bahan langka. Namun, gua tempat para ahli juga dilengkapi dengan banyak pembatas, dan Luo Xiu segera melihat beberapa tanda bahwa pembatas-pembatas ini telah dihancurkan.
Beberapa di antaranya dihancurkan dengan paksa, sementara yang lainnya dibuka dengan kecerdikan, yang mengindikasikan bahwa di antara 3 orang Meng Qianxiang, salah satunya pasti seorang ahli formasi. Berdasarkan pemahamannya tentang Meng Qianxiang dari kehidupan sebelumnya, Luo Xiu tahu bahwa Meng Qianxiang lebih fokus pada kekuatan dan kultivasinya, dan tidak terampil dalam formasi. Ini menunjukkan bahwa salah satu dari 2 ahli terkuat di bawahnya pasti seorang ahli formasi, dan minimal seorang dewa formasi kelas 9. Boom! Suara ledakan keras tiba-tiba terdengar, Luo Xiu sedikit menyipitkan matanya dan mempercepat langkahnya. Dengan teknik dewa perubahan yang beroperasi, ia menyembunyikan semua fluktuasi aura dan tubuhnya menjadi tidak terlihat, bergerak di antara ruang kosong. Dalam perjalanannya, Luo Xiu melihat beberapa pecahan artefak dan bekas dampak senjata ilahi yang tampaknya menunjukkan bahwa Meng Qianxiang dan yang lainnya sedang terlibat dalam pertempuran dengan musuh. Bersambung.